LPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, baik lagi nih teman-teman di webinar ini. Kita langsung ke sesi selanjutnya nih ya. Betul, ada siapa nih Alma? Ada dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Saat ini kita sudah bergabung dengan narasumber kita, yang kita banggakan Bapak Tatang Garjito, SEMM selaku PLT Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Bapak. Sore. Selamat siang Mas Oki dan Mbak Elma. Baik Bapak, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah selalu sehat. Kita salam sehat ya. Alhamdulillah, salam sehat kembali Bapak. Baik Bapak, mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN dalam waktu 15 menit Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami dari MK dan kepada saya. Sebagaimana telah kemarin kami mendapat informasi ada formasi untuk penempatan lulusan STAN, kami coba untuk memaparkan bagaimana sih sebenarnya MK itu. Baik, sebagaimana ketahui semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Jadi MK adalah lembaga tinggi negara, adalah produk daripada hasil reformasi yang lalu, tahun 1998, dan kewenangan MK sendiri, ini perlu kita ketahui semua, ada antara lain adalah untuk melakukan menguji undang-undang kepada Undang-Undang Dasar 45, yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ketiga adalah memutus tentang pembubaran partai politik. Yang keempat, terkait dengan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kelima, ini terkait dengan kewajiban MK, yaitu terkait dengan impeachment, yaitu kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR, yang mana bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan pidana berat lainnya. Itu ada kewenangan MK, dan putusan MK sendiri ini sifatnya adalah final dan binding. Tidak ada lagi untuk dilakukan atau lembaga lainnya untuk diadukan terkait dengan putusan MK. Di samping itu juga ada kewenangan tambahan, yaitu untuk memutus perselisihan terkait dengan pemilu kada, terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan terkait dengan DPD maupun DPRD. Baik, selanjutnya, selain kewenangan tersebut, lembaga Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai the final interpreter of konstitusional, yaitu penafsir terakhir konstitusi. Ini yang lembaga Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah penjaga konstitusi, yaitu the guardian of constitutional. Yang ketiga, the protector of a citizen constitutional right, pelindung hak konstitusional warga negara. Yang keempat adalah the guardian of democracy, penjaga demokrasi. Yang terakhir sebagai protector of human rights, yaitu pelindung hak asasi manusia. Itulah fungsi Mahkamah Konstitusi yang berdiri sejak tahun 2023. Sekarang sudah kurang lebih 19-an tahun ya. Selanjutnya, kalau kita lihat dari struktur di MK, statik pegawai di MK ini ada PNS, ada PPNPN, ada perbantuan Polri, ada pegawai kontrak. Untuk PNS sendiri ada 274 orang, PPNPN 62 orang, dan pegawai kontrak 289 orang, dan Polri ini 47 orang. Polri ini antara lain adalah untuk ajudan, untuk pengawal daripada Yang Mulia Hakim Konstitusi, ada 9 Hakim Konstitusi, dan untuk pegawai kontrak ini adalah untuk tenaga-tenaga sopir,
cleaning service, seperti penerima tamu, resepsionis, ini pakai kontrak. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa visi daripada Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Untuk visi ini, MK juga membuat misinya untuk mencapai visi adalah memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Karena waktunya 15 menit, saya percepat terus. Jadi strukturnya seperti ini. Jadi di atas ada ketua, wakil ketua, ada hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua itu satu orang, terus hakim konstitusi ada 7 orang. Jadi totalnya ada 9 hakim. Ketua dan wakil ketua itu cuma rangkap menjadi hakim konstitusi. Di samping itu ada Dewan Etik, nanti sekarang sudah undang-undang terbaru, tidak ada Dewan Etik, nanti menjadi MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan di bawahnya sebagai supportingnya itu ada 2, yaitu Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan. Panitra, ini ada kepanitraan sebagai substansi, Sekretaris Jenderal adalah sebagai dukungan administratifnya. Di bawah Sekretaris Jenderal ada Inspektorat, ada Biro Perencanaan dan Keuangan, ada Biro SDMU, ada Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan, ada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, ada Biro Umum, ada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengolahan Perpustakaan, yang nantinya kita lebur, ini tidak lagi Pusat Penelitian, tapi Pusat Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Yang selanjutnya adalah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang terakhir adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kantornya ini ada di MK, di kantor pusat Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 6, sampingnya Monas. Mungkin tahu Mbak Elma tahu nih, Mas Oki itu, ini di sampingnya Monas, sampingnya RRI, kantornya, yang ada pilar-pilar ada 9. Yang satunya lagi ada kantornya ada di Cisarua sebagai kantor pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Itu adalah supporting di segi sekretaris jenderalnya, administrasi umumnya. Untuk kepanitraan ini ada panitra. Di bawah panitra itu ada panitra muda 1, panitra muda 2, panitra muda 3. Di bawah lagi ada panitra pengganti. Dan di bawah krunya lagi ada namanya peranata peradilan, yaitu persidangan, ada penerimaan permohonan, ada lagi pasca putusan. Inilah strukturnya daripada Mahkamah Konstitusi. Dan nanti kalau memang ada yang berminat ke MK, itu ada rencananya sesuai dengan usulan kami, itu akan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Keuangan. Kebetulan saya ini sebagai kepala bironya, dan nanti juga ada di Biro Umum. Selanjutnya ini untuk penempatan nanti di Biro Perencanaan dan Keuangan, ini kemarin sudah kami coba untuk mengkalkulasi informasinya, yaitu salah satunya pertama untuk verifikator keuangan. Ini 1 orang, untuk pengelola database surat perintah membayar, ini 1 orang, dan untuk analis tata usaha itu 9 orang, dan analis perencanaan anggaran ini 1 orang, analis perencanaan evaluasi dan pelaporan 1 orang. Jadi totalnya adalah 15 orang. Ini rencana apabila nanti penempatannya di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kami sampaikan untuk di Biro Umum, ini ada 2 orang nanti di pengelola barang milik negara, yaitu nanti kaitannya dengan aset, ini ada 2 orang. Nah, inilah tugas-tugasnya nanti apabila nanti bergabung dengan MK, yaitu untuk verifikator. Verifikator keuangan ini yaitu melaksanakan verifikasi penerimaan bukti tagihan, ada SPPGU, ada mencatat monitoring pengeluaran, ada verifikasi pembayaran tagihan pihak ketiga, verifikasi daftar gaji. Intinya seluruh transaksi keuangan yang ada di MK harus melalui verifikasi. Ya, nanti inilah tugas verifikatornya. Selanjutnya untuk pengelola database surat membayar, surat perintah membayar, ini tentunya ini salah satu tugas dari pengelola keuangan di Biro Renkiu, ini antara lain adalah untuk menata usahakan SPM.
Jadi untuk mencairkan satu anggaran ini tentunya setelah nanti ada SPP, dicairkanlah melalui SPM, nanti diterbitkanlah oleh database surat perintah pembayar ini. Nanti di sini ada nanti mendigitalisasi dari dokumen SPM yang ada, seluruh bukti pengeluaran yang sudah diverifikasi, nanti masuk ke SPM, nanti digitalisasi, nanti diarsipkan di sini. Jadi peran penting di SPM ini adalah nanti dia kaitannya dengan pembayaran, titik akhir pembayaran. Selanjutnya ini analisis tata usaha. Nah, kalau melihat analisis tata usaha, jangan melihat tata usahanya, ini sangat penting juga. Makanya kami membutuhkan 9 orang. Kenapa kita butuhkan 9 orang di sini? Karena di sini akan membantu PPK atau unit kerja, nanti kita ada, tadi kalau nggak lebih ada sekitar 9 unit kerja, itu nanti kita bantu untuk salah satunya adalah untuk mencatat penerimaan, pencatatan penyimpanan surat dan dokumen berhubungan dengan keuangan, anggaran, prosedur, ketentuan, memfasilitasi penyempurnaan dokumen perjalanan dinas, membantu administrasinya PPK, menjadi staf PPK. Yang paling penting lagi adalah mereka nanti membantu unit kerja untuk menyusun RKKL, menyusun TOR, menyusun RAP. Saya kira teman-teman STAN tahu semualah ini sudah sesuai dengan pendidikannya di STAN kemarin. Dan yang ketiga, ini sebagai pengelola barang milik negara, ini nanti kaitannya dengan laporan-laporan di BMN ya, nanti dia akan mengadministrasikan dan mereka akan menganalisis kebutuhan daripada BMN di MK. Yang kelima, ini kaitannya dengan analisis perencanaan dan evaluasi pelaporan. Ini kaitannya dengan perencanaan kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, pelaporan kinerja, melakukan survei pengurangan indeks di MK, seperti itu. Terus yang terakhir adalah tugas daripada analisis perencanaan anggaran, yaitu melakukan analisis, penelaahan, penyusunan, pengumpulan data, mempelajari peraturan terkait, dan menginventarisir pengumpulan data terkait dokumen perencanaan anggaran. Dari keseluruhan ini, kalau saya hubungkan dengan teman-teman dari lulusan STAN, semuanya agak terkait semuanya, dan semuanya mungkin mengetahui lah siklus daripada APBN. Itulah nanti tugas-tugas dari apabila nanti bergabung dengan MK. Dan selanjutnya ini pengembangan pegawai ke depan di MK ini adalah pertama. Jadi di MK itu pegawainya dibuka keran untuk melakukan pendidikan lanjutan. Diizinkan, yaitu untuk S1, S2, maupun S3, rintisan gelar. Jadi ada fasilitas contohnya nanti mengikuti sekolah-sekolah yang berbeasiswa luar negeri, boleh. S1 ada beasiswa, boleh. Atau biaya sendiri, boleh. Ini di rintisan gelar. Juga ada internship program. Ini juga kita membuka kesempatan pada pegawai MK untuk melakukan internship program ini ke luar negeri. Ini dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan MK, dengan MK sedunia. Ini biasanya kita kerjasama dengan universitas di luar negeri, yang sekarang ini sudah jalan itu dengan The Hague di Belanda, juga dengan Korea, itu juga sudah kerjasama, itu dikaitkan dengan sekretariat tetap AACC. Juga ada kegiatan recharging program, ini juga begitu. Jadi selain internship tadi, antar rintisan, juga ada recharging program. Ini adalah kegiatan di mana kita bertujuan untuk memberikan pengetahuan wawasan baru kepada teman-teman kita yang khususnya ini yang kaitannya dengan di penanganan perkara, khusus penegakan hukum, ini akan diberikan wawasan tukar pikirlah dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Ini diadakan juga di Belanda ini, kaitannya dengan recharging ini. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah kegiatan diklat teknis, angka kredit, dan angka kredit. Ini juga ada kegiatan yang kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional ya, ada juga dengan lembaga instansi lain. Contohnya ada diklat nanti, diklat e-learning yang dibuka oleh BPPK,
keuangan juga ada, terus ada diklat Dilan juga ada, seperti itu. Terus yang terakhir adalah diklat bahasa Inggris. Kita juga membuka semacam kursus bahasa Inggris di MK. Ini juga ada. Selanjutnya, saya kira itu Mas Oki sama Mbak Elma. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk memaparkan. Saya kira saya kembalikan kepada Mbak Elma dan Mas Oki. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas paparannya yang sangat jelas Bapak. Mudah-mudahan teman-teman SAN dapat masukan baru nih dari Sekjen MK untuk bisa bergabung dengan Sekjen MK. Mohon izin Bapak, kami mohon waktunya sebentar untuk masuk ke sesi tanya jawab. Bersedia ya Bapak ya? Baik, saya informasikan saya juga lulusan dari Purnawarman saya. Oh baik Bapak, saya seperti ngomong dengan senior berarti hari ini. Betul, saya angkatan tahun 88, 89. Baik Bapak, salam kenal kembali lagi sekali lagi Bapak. Apa? Baik Bapak, izin Elma kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Iya, betul Silakan. sekali Mas Oki. Mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan langsung nih ke kakak tingkat berarti ya. Izin Bapak. Boleh langsung raise hand teman-teman, ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Baik, kalau begitu sambil kita nunggu yang bertanya secara interaksi Bapak, kita sampaikan dulu pertanyaan yang sudah diajukan melalui Google Form, betul. Yang pertama Bapak ada dari anonim. Ini mohon izin Bapak, saya bertanya seperti ini karena memang ada pertanyaan seperti ini. Mohon izin Bapak dapat diinformasikan terkait berapa tukin atau THP pada instansi yang akan diterima oleh para lulusan PKN di Sekjen MK ini Bapak. Tunkin ya? Betul Bapak. Baik, tunjangan kinerja ini kaitannya dengan kelas jabatan tentunya ya. Jadi nanti kaitannya dengan tunkin ini, kalau di sini biasanya kalau untuk yang baru itu masuk di grade 6. Yaitu grade sekarang ini kalau grade 6 itu mungkin bisa dilihat ya, di Google kan bisa dilihat berapa gitu. Saya kira itu ya Mas Oki. Baik Bapak, terima kasih banyak. Berarti grade 6 bisa dicari sendiri teman-teman di Google, pasti ada tuh. Dan itu nanti bisa menyesuaikan ke grade 7 setelah itu gitu. Ya Bapak, terima kasih banyak. Selanjutnya Mbak Elma. Selanjutnya Pak, pertanyaannya terkait dengan beasiswa. Apakah Sekjen MK menyediakan beasiswa serta telah bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi untuk tugas atau izin belajar pegawai Bapak? Silakan Pak. Oh iya. Ya, jadi kita ada beasiswa untuk sekolah S2 maupun S3, ada beasiswa juga. Jadi siapa yang nanti lulus seleksi, nanti ada beasiswa dari kita, dari APBN kita. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Baik, teman-teman sekali lagi last chance, ada yang mau mengajukan pertanyaan secara interaktif? Kayaknya rasa ketakutan dengan MK kali ya. Sepertinya karena sudah cukup jelas Pak yang disampaikan, karena dari tadi yang Bapak sampaikan, formasinya sudah disampaikan, terus rencana penempatan sudah disampaikan, kantor lokasinya juga sudah disampaikan, sampai dengan rencana penempatan terkecil juga sudah disampaikan. Saya kira sudah cukup jelas dan sudah tidak ada celah lagi buat ditanya ya Elma ya. Betul sekali Mas Oki. Kalau gitu mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Ya. Kita langsung ke Bapak, mohon izin dapat memberikan closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN supaya teman-teman tertarik untuk join ke Sekjen MK. Silakan Bapak. Baik, pada adik-adikku semuanya, jadi apabila nanti bergabung ke MK, tentunya tadi apa yang saya sampaikan itu adalah gambaran umum yang akan nanti menjadi tugas yang akan adik-adik ditempatkan di sini. Tentunya pekerjaan apapun yang ada di MK ini sangat betul-betul diharapkan dan menjadi adik-adik menjadi ujung tombak nantinya gitu. Tentunya akan membanggakan dari teman-teman STAN, mengembangkan sekolah STAN juga,
apabila bisa bergabung di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan di MK juga sudah ada saya, ada adik kelas juga sudah ada di sini juga, sudah ada 5 orangan lah di sini. Jadi nanti saya kira tidak perlu takut lah di MK. Dan mungkin kalau tinggal di Jakarta kan lebih enak gitu ya. Saya kira gitu aja, Mas Agi. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas paparannya, waktunya, dan seluruh pertanyaan dari seluruh jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan. Semoga teman-teman bisa makin kaya lagi insight-nya dan makin tertarik lagi untuk bergabung di Setjen MK. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih. Baik Bapak, selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu dia tadi sesi dari Setjen MK dan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi terakhir di hari ini nih Mas Oki. Betul, alhamdulillah akhirnya masuk juga sesi terakhir ya Maya. Betul sekali, tapi sesi ini juga nggak kalah menarik dari yang sesi-sesi sebelumnya Pastinya, ya Mas? karena biasanya orang bilang save the best for the last. Betul sekali, kalau gitu save the best for the last hari ini jatuh pada Pemkab Jambi, tapi setelah break berikut ini.